Satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kosmetik kulit berbahan herbal. Oke, nah di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Kayla Sazia, dan juga ada Farel Hakim, dan ada Rafa Marcela. Baik, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kosmetika, di mana kosmetika ini merupakan bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan juga organ genital bagian luar. Bisa juga digunakan pada gigi atau membran mukosa mulut. Nah, kosmetika ini seringkali digunakan dan dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun, tidak semua kosmetika aman. Di sini ada tiga jenis bahan kimia yang sering digunakan dalam produk kecantikan, tapi ternyata dia memiliki sifat yang berbahaya bagi kulit manusia. Yang pertama itu adalah merkuri, di mana dia bersifat karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker dan juga teratogenik atau dia menyebabkan kecacatan pada janin apabila digunakan oleh ibu hamil. Selanjutnya ada juga hidroquinon, di mana hidroquinon ini biasanya ada di dalam krim kecantikan yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Dan dia memiliki sifat yang menyebabkan iritasi pada kulit dan juga ochronosis atau menyebabkan kulit kehitaman. Selanjutnya ada juga bahan pewarna merah K3 dan juga merah K10 yang biasanya digunakan pada pewarna lipstick, eyeshadow, dan juga pewarna pipi yang dia memiliki sifat karsinogenik atau juga menyebabkan kanker. Nah, di sini ada 9 krim ilegal yang sudah dirilis dan dilarang oleh BPOM untuk digunakan karena memiliki bahan-bahan kimia berbahaya di dalamnya. Dan pada saat ini banyak masyarakat yang sudah mulai beralih dari kosmetik konvensional ke kosmetik herbal. Nah, untuk kosmetik herbal sendiri, dia itu merupakan produk kecantikan yang dia menggunakan bahan-bahan alami yang biasanya menggunakan bahan yang ditemukan di alam sebagai bahan utamanya. Nah, perbedaannya dengan kosmetik konvensional itu biasanya dia itu didesain untuk memberikan manfaat yang berasal dari sifat alami bahan-bahannya. Nah, untuk keunggulannya sendiri, kosmetik tradisional ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dia harganya lebih murah dan juga dia lebih mudah dalam mendapatkan produknya karena ada di sekitar kita dan juga dia memiliki efek samping yang minimal. Next. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan dari kosmetik herbal dan konvensional. Di sini kita tinjau dari tiga aspek. Yang pertama dari segi manfaat, di mana kosmetik herbal ini biasanya lebih memiliki banyak nutrisi dan juga antioksidan alami karena dia tuh bahannya belum melalui proses pengolahan kimia dan juga dia memiliki sifat antiinflamasi dan juga anti iritasi yang dapat digunakan dan cocok untuk orang-orang dengan kulit sensitif atau rentan terhadap reaksi alergi. Sementara untuk kosmetik konvensional ini biasanya dia memiliki efek yang lebih cepat dan juga hasilnya lebih tahan lama karena sudah menggunakan bahan-bahan tambahan kimia untuk meningkatkan kualitas dan juga daya tahan dari produknya. Selanjutnya, dari segi keamanan, kosmetik herbal ini cenderung lebih aman karena dia menggunakan bahan-bahan alami yang kurang menyebabkan reaksi iritasi atau juga alergi. Sementara untuk kosmetik konvensional ini biasanya dia menyebabkan reaksi iritasi, tapi tidak semuanya dan juga dia itu udah mengalami proses pengujian secara luas untuk memastikan keamanannya. Selanjutnya untuk dari perspektif lingkungan, kosmetik herbal ini jauh lebih ramah lingkungan karena dia menggunakan bahan-bahan alami yang dapat terurai dengan mudah dibandingkan dengan bahan-bahan kimia yang digunakan kosmetik konvensional. Nah, tapi pada zaman sekarang mulai banyak produsen dari kosmetik konvensional ini yang sudah berusaha untuk mengurangi jejak lingkungan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan juga mengurangi penggunaan plastik dalam proses produksinya dan dia lebih memperhatikan praktik produksi yang berkelanjutan. Next. Baik, untuk selanjutnya merupakan manfaat dari skincare yang berbahan dasar dari herbal. Yang pertama itu the goodness of nature atau kebaikan dari alam. Jadi di Indonesia sendiri uh, keanekaragaman hayati itu tersebar di berbagai wilayah, bisa berupa rempah dan juga tanaman. Maka bisa dijadikan sebagai produk herbal yang sepenuhnya didasarkan pada apa yang diproduksi dan ditawarkan oleh alam. Dan yang kedua itu manfaatnya yaitu ada skin safe atau uh, kemungkinan dari produk-produk skincare herbal ini tidak menimbulkan adanya reaksi alergi dan iritasi kulit. Next. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk setiap jenis kulit. Bisa bermanfaat untuk kulit berminyak, kering, sensitif, dan kombinasi. Lalu selain menawarkan manfaat untuk kulit, skincare berbasis herbal juga menawarkan
wewangian atau mengandung wewangian khusus yang berbahan dasar tertentu. Next. Selanjutnya bersifat menutrisi dan juga melembabkan kulit. Banyak bahan herbal ini memiliki sifat untuk menghidrasi yang membantu menjaga kulit untuk tetap lembut dan juga kenyal. Lalu yang terakhir itu bermanfaat sebagai sustainable dan juga eco-friendly. Skincare herbal basic seringkali ini diproduksi dengan menggunakan praktik berkelanjutan dan tidak berkontribusi terhadap polusi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh kosmetik berbahan herbal. Di sini biasanya kosmetik herbal itu diolah bisa menjadi luar mandi, pembersih wajah, ataupun masker badan dan lain-lain. Di sini ada 4 contoh kosmetik berbahan herbal. Yang pertama ada berbasis olive oil atau minyak zaitun. Biasanya digunakan untuk body lotion, body scrub, ataupun pembersih wajah yang dikhususkan untuk melembabkan wajah. Selanjutnya ada berbasis aloe vera atau lidah buaya yang biasanya diolah menjadi masker wajah ataupun moisturizer untuk melembabkan dan menenangkan wajah dari iritasi ataupun alergi. Dan yang ketiga ada berbasis charcoal atau arang yang biasanya digunakan dan diolah untuk menjadi masker wajah dan pembersih wajah, biasanya untuk menghilangkan komedo. Dan yang terakhir ada berbasis Himalayan salt yang biasanya digunakan untuk scrub, baik baik untuk wajah, badan ataupun bibir, dan untuk bath salt dan biasanya untuk mengeksfoliasi kulit. Selanjutnya di sini ada beberapa bahan herbal yang berpotensi untuk menjadi kosmetik kulit. Next. Oke, di sini tipe-tipe kulitnya kita bagi menjadi 6, mulai dari kulit kering, berminyak, sensitif, berjerawat, kusam dan flek hitam, dan juga kulit keriput. Next. Oke, yang pertama ini adalah bahan untuk kosmetika kulit kering. Jadi salah satu bahan kosmetik herbal yang biasa digunakan untuk kulit kering ini adalah minyak zaitun, di mana minyak ini tuh berasal dari tanaman zaitun yang sudah sangat banyak digunakan untuk produk kecantikan dan juga produk kesehatan, di mana minyak zaitun ini merupakan minyak alami yang memiliki kandungan nutrisi dan antioksidan yang dibutuhkan oleh kulit manusia. Kelebihannya ada beberapa. Yang pertama itu dapat melembabkan wajah karena dia memiliki sifat yang dapat menghidrasi kulit, dan juga dia dapat mengurangi kemerahan yang disebabkan oleh perpecahan kulit dari kulit kering. Dia itu mengandung vitamin E, vitamin K, zat besi, dan polifenol yang sangat baik sehingga dapat membantu melawan radikal bebas dan juga melindungi sel-sel tubuh ataupun kulit. Nah, biasanya yang digunakan sebagai bahan dari kosmetik ini adalah biji zaitun yang nantinya akan diolah menjadi minyak zaitun karena dia tuh memiliki kandungan asam oleat dan juga linoleic acid yang dapat mengembalikan kelembapan kulit dan juga mengatasi kulit kering. Nah, asam oleat dan linoleic acid ini juga dia dapat membantu mengembalikan minyak alami dari kulit sehingga dia dapat membuat tekstur kulit yang kasar karena kulit kering ini dapat menjadi lembab dan juga halus. Di sini juga ada beberapa cara pengolahan dari minyak zaitun. Di sini kita menampilkan cara yang tradisional, di mana dari biji zaitun itu akan diubah menjadi minyak zaitun. Nah, di sini juga ada beberapa contoh kosmetika lokal yang menggunakan minyak zaitun sebagai bahan utamanya. Di sini kita bisa lihat ada dari Jafra, ada dari Mustika Ratu, dan juga ada dari Wardah. Next. Oke, nah di sini ada beberapa kandungan dari minyak zaitun. Yang pertama itu ada asam oleat, di mana asam oleat ini dapat membantu mengembalikan kelembapan kulit dan juga mengatasi kulit kering. Selanjutnya ada linoleic acid, di mana dia itu memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi sel-sel kulit dari kerusakan, serta dia dapat juga mengencangkan kulit. Selanjutnya ada vitamin E, zat besi, dan juga polifenol. Dia bertindak sebagai antioksidan juga yang dapat membantu masalah dari sel-sel kulit dan juga membantu untuk mengatasi iritasi kulit. Yang terakhir ada triterpen, di mana dia itu dapat menghambat inflamasi yang dapat membantu proses penyembuhan luka dengan membantu produksi kolagen dan juga mengurangi lama waktu untuk penutupan luka. Next. Oke, selanjutnya adalah untuk kulit berminyak. Di sini untuk bahan herbal yang sering digunakan adalah lemon yang memiliki beberapa kandungan yang membuatnya bermanfaat sebagai bahan kosmetik untuk kulit berminyak, di mana
Cara kerja lemon ini dapat mengurangi sebum yang dapat menjadi biang jerawat pada kulit berminyak dan memiliki senyawa aktif yaitu asam sitrat dan vitamin C. Berikut adalah senyawa-senyawa yang ada di lemon. Yang pertama ada asam sitrat, yaitu asam organik yang ditemukan pada lemon yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang membantu mengurangi produksi sebum dengan cara menghambat aktivitas kelenjar sebaceous dan menghasilkan sebum. Dan untuk vitamin C adalah vitamin yang ditemukan dalam lemon yang memiliki sifat antioksidan dan membantu melindungi kulit dari kerusakan ataupun iritasi serta menghambat pertumbuhan bakteri penyebab dari jerawat. Selanjutnya adalah kulit sensitif, di mana kulit sensitif ini biasanya digunakan lidah buaya yang bermanfaat sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik serta sebagai bahan baku makanan dan minuman kesehatan. Di sini biasanya aloe vera ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia bisa meresap ke dalam kulit untuk menjaga kelembapan dan mencegah kehilangan cairan berlebihan. Yang kedua, melindungi kulit sensitif dari infeksi bakteri dan jamur yang bisa menyebabkan iritasi. Yang ketiga, membantu dalam penyembuhan luka dan mengurangi risiko peradangan pada kulit sensitif. Yang keempat, menenangkan, melembabkan, dan cocok untuk kulit sensitif yang rentan terhadap iritasi. Di sini, lidah buaya memiliki beberapa kandungan yaitu vitamin C dan vitamin E yang efektif untuk mencerahkan kulit dan memiliki kandungan antrakunion dan asam amino yang berperan untuk membantu proses regenerasi sel kulit secara alami dan menghilangkan bekas luka. Serta dia juga mengandung riboflavin, vitamin A, C, polisakarida, enzim, zinc, dan serta hormon untuk menyembuhkan luka. Biasanya lidah buaya ini yang digunakan adalah lendir dari lidah buaya karena akan kaya akan nutrisi dan zat pelembab yang mengandung kurang lebih dari 96% air oleh vitamin B dan dapat menstimulasi sistem imun dan memberikan lapisan perlindungan pada bagian kulit yang rusak serta dapat mempercepat tingkat penyembuhannya. Berikut adalah cara pengolahan lidah buaya, dan di sini ada beberapa contoh-contoh kosmetik atau skincare yang mengandung lidah buaya. Di sini ini adalah penjelasan secara lengkap dari kandungan dari buaya. Yang pertama adalah lignin yang mempunyai kemampuan untuk penyerapannya tinggi sehingga memudahkan peresapan gel kulit. Yang kedua ada saponin, mempunyai kemampuan untuk membersihkan dan bersifat antiseptik. Yang ketiga kalium dan natrium yang berfungsi untuk memelihara kekencangan muka dan otot dari kulit. Yang keempat ada vitamin B1, B2, B6, dan niacinamida yang berfungsi untuk mengatasi masalah jerawat, meningkatkan produksi minyak pada kulit sehingga dapat memperlambat penuaan kulit. Yang kelima ada vitamin C, E, dan beta-karoten yang berfungsi untuk melindungi kulit dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan yang terakhir ada enzim bradykinase sebagai pemecah sumber inflamasi yang dapat mencegah timbulnya jerawat. Oke, selanjutnya untuk kulit berjerawat. Next. Oke, nah di sini biasanya salah satu bahan herbal yang digunakan untuk kosmetika yang dapat mengatasi masalah kulit berjerawat itu adalah jintan hitam atau Nigella sativa, di mana uh, jintan hitam ini mengandung timokuinon yang dia merupakan senyawa fitokimia yang dapat mengganggu pertumbuhan jerawat atau peaknes dan juga reaksi inflamasi serta stres oksidatif, dan biasanya dia itu memberikan efek anti jerawat, anti inflamasi, antioksidan dan juga antibakteri. Di sini ada struktur molekul dari timokuinon di mana senyawa-senyawa aktif dalam jintan hitam itu biasanya meliputi timokuinon, timoinon, timol, tanin dan juga timohidrokuimon, di mana senyawa-senyawa ini tuh biasanya dia memiliki sifat antibakteri. Oke, jadi salah satu bahan utama, senyawa utama yang terdapat dalam jintan hitam yang dapat mengurangi masalah jerawat itu adalah timokuinon, di mana dia tuh memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit yang menyebabkan jerawat, dan dia juga dapat membersihkan pori-pori kulit dari kotoran, minyak berlebih, dan juga sel kulit mati yang dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Selain itu, timokuinon ini juga memiliki sifat antibakteri yang kuat
sehingga dia dapat tahan terhadap beberapa jenis bakteri, termasuk bakteri Propionibacteria acnes yang dapat menjadi salah satu penyebab utama dari jerawat. Next. Oke, nah di sini ada beberapa hasil studi dari uh, produksi minyak atsiri biji jintan hitam yang dapat digunakan untuk masalah jerawat pada kulit, di mana diketahui bahwa uh, hasil dari gel dari anti jerawat yang terbuat dari minyak jintan hitam ini memiliki sifat antibakteri yang lebih baik dibandingkan dengan produk-produk sintetis lainnya. Selain itu dapat juga ditemukan bahwa minyak biji jintan hitam ini terbukti sangat efektif dalam mengobati jerawat, di mana formulasi gel topikal yang digunakan pada kulit dari biji jintan hitam ini dapat memiliki potensi antibakteri yang kuat terhadap bakteri penyebab jerawat dan juga aktivitasnya sangat terlihat pada formulasi yang biasanya mengandung 15% dari ekstrak biji jintan hitam. Dan sifat ini tuh biasanya lebih baik dan juga melampaui formulasi dari anti acne untuk produk-produk kosmetika yang bersifat sintetis. Baik, untuk selanjutnya untuk kasus kulit wajah kusam dan fleks hitam. Next. Untuk fleks hitam dan kulit kusam sendiri itu biasanya sering dipermasalahkan pada kulit wajah setelah jerawat. Biasanya flek hitam banyak ditemukan pada area pipi dan bawah mata dengan ciri-cirinya itu ada timbul bintik-bintik hitam dan sulit untuk dibersihkan. Nah, untuk penyebab dari flek hitam dan kulit kusam sendiri biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari secara langsung yang dapat meningkatkan produksi hormon melatonin. Selain itu, juga disebabkan oleh penumpukan kotoran dan sel wajah kulit mati di wajah, lalu gaya hidup yang tidak sehat atau kotor. Selanjutnya untuk faktor genetik dan perubahan hormonal yang menyebabkan flek hitam tersebut menjadi lama untuk dihilangkan, lalu adanya kurangan asupan vitamin. Untuk mengatasi flek hitam dan wajah kusam sendiri bisa menggunakan bahan herbal yaitu turmeric atau kunyit. Turmeric itu merupakan memiliki banyak khasiat yang untuk penyembuhan mulai dari mengurangi peradangan hingga membantu proses pencernaan. Manfaat kunyit sendiri juga meluas ke area perawatan kulit dan telah terbukti menghambat produksi melanin pada kulit yang menyebabkan bintik-bintik akibat hyperpigmentasi. Bahan aktifnya itu merupakan kurkumin yang memberikan warna kuning orange dan membuatnya menjadi antiinflamasi yang kuat. Next. Untuk pemanfaatan kunyit sendiri sebagai obat flek hitam dan wajah kusam itu bisa digunakan sebagai masker dengan bahan tambahan yaitu madu dan lemon. Jika ingin meningkatkan proses pencerahan, bisa menambahkan beberapa tetes perasan lemon. Namun jika kulitnya sensitif dan tidak bersentuhan dengan kulit yang terbuka seperti jerawat yang baru saja pecah, maka diperkenankan untuk tidak menggunakan lemon. Next. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, untuk kasus kulit wajah keriput. Untuk kulit keriput sendiri itu biasanya terjadi karena adanya lipatan atau tonjolan pada kulit. Kulit keriput sendiri itu secara alami muncul seiring bertambahnya usia dan kulit menjadi kurang elastis. Penyebabnya itu yang pertama itu tadi bertambahnya usia yang menyebabkan adanya lipatan, lalu juga karena paparan sinar matahari, merokok, dehidrasi, dan juga beberapa faktor obat dan faktor lingkungan. Next. Untuk bahan herbal yang bisa dipakai untuk mengurangi keriput, yaitu bisa menggunakan ginseng. Biasanya ginseng itu merupakan ramuan anti penuaan yang populer dan pengobatan tradisional Cina yang dikenal karena khasiatnya yang meremajakan. Ginseng mengandung senyawa yang dapat membantu menstimulasi produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan. Ginseng juga memiliki antiinflamasi yang dapat membantu menenangkan dan menyejukkan kulit. Next.
Nah, untuk pemakaian ginseng sendiri biasanya tuh dipakai di dalam serum-serum. Cara terbaik untuk menggunakan ginseng untuk kulit keriput adalah melalui produk topikal yang terkonsentrasi dalam serum. Formulasi serum sendiri bisa menggunakan ginseng, teh hijau, dan bahan tambahan lainnya yang dapat membantu mengembalikan keremajan kulit dan kecantikan yang awet muda dengan khasiat menghilang kerut dan pengencangan kulit yang sangat ampuh. Nah, berikut adalah resume dari presentasi kami. Yang pertama itu bahan herbal untuk kosmetik itu mengandung ekstrak alami dengan bahan aktif yang dapat merawat dan menyembuhkan berdasarkan tipe-tipe kulit target. Keunggulan bahan herbal untuk kosmetik kulit yaitu bersifat alami, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah bahan-bahan herbal yang berdasarkan tipe kulit. Jika kulit kering bisa menggunakan zaitun, kulit berminyak lemon, kulit sensitif lidah buaya, kulit berjerawat jintan hitam, kulit kusam dan flek hitam bisa menggunakan kunyit, dan yang terakhir kulit keriput bisa menggunakan bahan herbal ginseng. Berikut referensi yang kami gunakan. Dan sekian dari kelompok 8, kami mengucapkan terima kasih.